Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN SMA kelas 11 bab 3 yang berjudul Sistem Hukum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem hukum di Indonesia. Anak-anak ibu semua pasti pernah mendengar kata hukum kan? Sekarang kita akan membahasnya lebih dalam lagi mengenai makna dan karakteristik hukum, penggolongan hukum, tujuan hukum, serta tata hukum di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang makna dan karakteristik hukum. Yang pertama, makna hukum. Jadi, hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup, di mana hukum itu mengandung unsur-unsur. Yang pertama, hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian hukum itu dimuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Kemudian hukum itu merupakan sebuah peraturan yang sifatnya memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Kemudian karakteristik dari hukum itu adalah adanya perintah dan larangan, di mana perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum juga mempunyai tugas, yaitu yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran setiap orang di dalam masyarakat, serta menjaga agar jangan sampai terjadi perbuatan atau main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Baiklah, setelah kita tadi membahas mengenai makna dan karakteristik dari hukum, selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan hukum yang ada di Indonesia. Jadi, penggolongan hukum yang ada di Indonesia itu ada 8, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempatnya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktunya, berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan isinya. Baiklah, penggolongan hukum ini akan Ibu jelaskan satu persatu kepada kalian semua. Yang pertama yaitu penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Jadi penggolongan hukum berdasarkan sumbernya ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Kemudian yang ketiga yaitu traktat, di mana traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Kemudian yang terakhir yaitu jurisprudensi, di mana jurisprudensi ini adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Baiklah, penggolongan hukum yang kedua yaitu berdasarkan tempat berlakunya. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya ini, hukum di sini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hukum nasional. Hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku di wilayah suatu negara tertentu. Kemudian yang kedua yaitu hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional, di mana hukum internasional ini berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Kemudian yang ketiga yaitu hukum asing. Hukum asing ini adalah hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Kemudian yang terakhir yaitu hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Kemudian penggolongan hukum yang ketiga yaitu berdasarkan bentuknya. Jadi penggolongan hukum berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis ini dibedakan lagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.
Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Kemudian yang kedua yaitu hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya hukum undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Kemudian berdasarkan bentuknya tadi, hukum yang kedua yaitu hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Kemudian penggolongan hukum yang keempat yaitu berdasarkan waktu berlakunya. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya di Indonesia, hukum positifnya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Kemudian penggolongan hukum yang kelima yaitu berdasarkan cara mempertahankannya. Jadi penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUH, hukum acara perdata, dan sebagainya. Kemudian penggolongan hukum yang keenam yaitu berdasarkan sifatnya. Jadi penggolongan hukum berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum yang sifatnya memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu hukum yang sifatnya mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan baru mungkin bisa dilaksanakan jika ada surat wasiat. Kemudian penggolongan hukum yang ketujuh adalah berdasarkan wujudnya. Jadi penggolongan hukum berdasarkan wujudnya ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua yaitu hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Kemudian penggolongan hukum yang terakhir yaitu berdasarkan isinya. Jadi penggolongan hukum berdasarkan isinya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum privat dan yang kedua yang pertama yaitu hukum publik dan yang kedua yaitu hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik.
Hukum publik contohnya itu seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administrasi negara, dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat itu yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, dan hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Contohnya, hukum tentang jual beli, utang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Baiklah, setelah kita membahas makna dan karakteristik hukum, penggolongan hukum di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan hukum. Jadi, tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai di dalam suatu negara tersebut. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu tata hukum di Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang, yang bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Jadi, tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada jenis-jenis hukum di Indonesia, tata hukum di Indonesia, yaitu yang pertama hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, dan yang terakhir yaitu hukum acara atau hukum formal. Sekian video pembelajaran dari saya, Maya Sari. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.